Assalamualaikum. Kali ini kami akan bercerita dan menggambar tentang ramalan Joyoboyo. 8 ramalan Joyoboyo tentang Nusantara yang dipercaya sakti. Sri Aji Joyoboyo disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara. Dia meramal Nusantara dari masa runtuhnya Kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu ada 8 ramalan yang sering dikaitkan dengan peristiwa di tanah air. Ke-8 ramalan tersebut adalah Murcaning Noyo Genggong Sabdo Palon, Semut Ireng Anak-anak Sapi, Kebu Nyabrang Kali, Kejajah saumur jagung karo wong cebol, Pitik tarung sak kandang, Kodhok ijo ongkang-ongkang, Tikus piti anoto baris, dan reinkarnasi Noyo Genggong Sabdo Palon. Sejarawan sekaligus pemerhati budaya dari Universitas 11 Maret Surakarta Heri Priyatmoko mengatakan, munculnya kepercayaan akan ramalan Joyoboyo berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang sering menghubungkan sesuatu peristiwa dengan ucapan para pujangga pendahulu alias otak-atik gadhok. Kadang orang Jawa itu berangkat dari kebiasaan otak-atik gadhok, tetapi sesuai dengan realitas sosial saat itu. Inilah 8 ramalan Joyoboyo tentang Nusantara. Pertama, Murcaning Noyo Genggong Sabdo Palon. Sejarawan sekaligus pemerhati budaya dari Universitas 11 Maret Surakarta Heri Priyatmoko mengatakan, Noyo Genggong dan Sabdo Palon ini adalah semacam tokoh Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam versi Mahabharata India, sosok Semar tak dikenal. Noyo Genggong adalah simbol penasihat alias pendamping seorang raja yang dalam kisah pewayangan dikenal dengan Punakawan. Noyo Genggong itu semacam Semar dalam Mahabharata versi Jawa. Semar bersama Punakawan itu berperan menasihati, mengkritisi, atau menyentil juragannya ketika juragannya melakukan kesalahan. Dalam versi modern, Noyo Genggong ini bisa diibaratkan dengan para menteri anggota kabinet pembantu presiden. Nomor 2, Semut Ireng Anak-anak Sapi. Ramalan Joyoboyo soal tentang semut ireng anak-anak sapi sering dihubungkan dengan kedatangan bangsa Eropa, yakni Portugis dan Belanda menjajah Indonesia. Orang Eropa berkulit putih terkenal rajin dan ulet bekerja seperti semut hitam. Mereka juga selalu meminum susu sapi sejak bayi. Pada tahun 1293 hingga sekitar tahun 1500-an terjadi persaingan teknologi maritim antara Majapahit dengan negara-negara di benua Eropa. Saat itu bangsa-bangsa Eropa melakukan modernisasi kapal-kapal laut. Mereka antara lain dengan bantuan Marco Polo dan Christopher Columbus, dua penjelajah samudra asal Italia. Majapahit juga tak mau kalah. Di bawah Mahapatih Gajah Mada, Majapahit memiliki angkatan laut tangguh yang dipimpin Empu Nala. Majapahit dan sejumlah negara di benua Eropa seperti berlomba membangun kekuatan maritim. Namun perpecahan yang terjadi pasca lengsernya Raja Yamburu membuat bangsa-bangsa Eropa bisa dengan mudah masuk dan menguasai Nusantara. Majapahit tak mampu menghadapi bangsa kulit putih yang datang menjajah. Yang ketiga, Kebu Nyabrang Kali.
Masyarakat sering menghubungkan ramalan Joyoboyo tentang Kebo Nyabrang Kali dengan peristiwa mengungsinya pemerintahan kerajaan Belanda ke Inggris. Saat mengungsi, mereka menyeberangi Selat Channel. Ini bermula ketika Eropa terjadi krisis ekonomi pada tahun 1292. Tahun 1933, Adolf Hitler yang memimpin Nazi menggerakkan Jerman untuk membangun kekuatan militer besar-besaran. 5 tahun kemudian, kekuatan Nazi memang menjadi yang terkuat di Eropa. Jerman pun berhasil menaklukkan Perancis, Belanda, dan Belgia. Tak kuat berada dalam bayang-bayang pasukan Hitler, pemerintahan kerajaan Belanda pun mengungsi ke Inggris menyeberangi Selat Channel. Di versi lain, Kebo Nyabrang Kali diartikan sebagai dibawanya kekayaan Nusantara oleh bangsa asing ke luar negeri. Keempat, kejajah saumur jagung karo wong cebol. Ada juga ramalan yang selama ini juga dipercaya milik Joyoboyo yang berbunyi, si kate cebol seumur jagung panguasane. Si pendek kate hanya akan berkuasa seumur jagung. Versi lain menyebut kejajah saumur jagung karo wong cebol. Ramalan ini diartikan bahwa bangsa Jepang hanya akan menjajah Indonesia seumur jagung. Tak akan lama, seperti diketahui, pasukan Jepang mendarat di Indonesia pada 8 Maret 1942. Tentara dari negeri Sakura itu terusir dari Indonesia 3,5 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 1945. Yang kelima, pitik tarung sak kandang. Ramalan ini sering dihubungkan dengan terjadinya peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 G30S. 7 jenderal tentara angkatan darat dibunuh oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Dewan Jenderal. Setelah peristiwa pembunuhan atas 7 jenderal itu berturut, kemudian terjadi pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dalam organisasi terlarang. Mereka dibunuh dan dihukum tanpa vonis pengadilan. Ramalan itu sebenarnya adalah isyarat bagi para pujangga waktu itu agar masyarakat mewaspadai akan adanya ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa. Peristiwa disintegrasi hingga saat ini masih kerap terjadi, meski dalam skala kecil. Sekarang ini masih sering terjadi perkelahian antar organisasi masyarakat. Disintegrasi inilah yang sering dikait-kaitkan dengan ramalan Joyoboyo, pitik tarung sak kandang. Yang keenam, kodok ijo ongkang-ongkang. Ramalan Joyoboyo tentang kodok ijo ongkang-ongkang sendiri sering dihubungkan dengan kekuatan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Saat itu Soeharto menggunakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kebetulan menggunakan seragam berwarna hijau untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada juga yang mengartikan ramalan itu dengan kejayaan Islam, seperti diketahui sejumlah negara Islam di Jazirah Arab menggunakan bendera berwarna hijau. Yang ketujuh, tikus piti anoto baris. Tikus piti adalah simbol dari rakyat jelata yang memiliki angan-angan dan cita-cita untuk meraih mimpi. Namun mimpi itu tak pernah terwujud karena ulah para elit penguasa yang korup dan bertindak semaunya sendiri. Akibatnya rakyat kecil ini kemudian bersatu mencari jalan untuk menentukan hidupnya sendiri. Tikus piti itu ibarat rakyat kecil yang selalu mempunyai harapan untuk meraih mimpi, namun terhalang oleh perilaku korup dari elit politik. Maka kemudian mereka bersatu mencari jalan sendiri untuk menggapai mimpi.
Yang kedelapan, reinkarnasi Naya Genggong Sabda Palon. Naya Genggong dan Sabda Palon ini adalah semacam tokoh Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam versi Mahabharata India, sosok Semar tak dikenal. Naya Genggong adalah simbol penasihat alias pendamping seorang raja yang dalam kisah pewayangan dikenal dengan Punakawan. Sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, banyak yang mengharapkan bahwa Joko Widodo adalah Ratu Adil seperti yang diramalkan oleh Joyoboyo. Naya Genggong adalah simbol penasihat alias pendamping seorang raja yang dalam kisah pewayangannya dikenal dengan Punakawan. Naya Genggong dan Sabda Palon berperan menasihati, mengkritisi, dan menyentil juragannya ketika melenceng. Demikianlah 8 ramalan Joyoboyo dari ratusan ramalan Joyoboyo. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!